Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehobi guys. Ketemu maning karo Gaselam 430. Saat ini setelah situasi lebaran berlalu ya guys ya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga dalam kesehatan, mohon selalu dalam kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kontribusi pada kita masing-masing ya. Oke, khususnya buat yang hobi jala, Gaselam 40 30 mungkin satu pilihan. Baik guys, kali ini saya tidak akan memberikan satu tutorial jala, tapi saya tertarik ingin menemui seseorang yang memang kaitan dengan jala. Siapapun orang yang jala pasti butuh alat ini. Iya, ada seseorang yang saya temui atau saya datangi, dia termasuk sudah ahli lah untuk membuat tempat ikan itu. Ada yang bilang kempis, ada yang bilang korang ya. Iya. Saat ini saya ada di rumah Kak Eman ini. Oke, assalamualaikum Kak Eman. Ini guys, Ampura namanya. Ini saya ada di komplek Dukuh ya. Ini rumah Kak Eman. Kak Eman dengan santainya, dengan sederhananya saat ini. Dan terima kasih bisa meluangkan waktu Kak Emannya, mengganggu, padahal mungkin sibuk sekali. Nah ini guys, Kak Eman ini ya nggak salah saya sebut Kak Emannya. Ya ini Kang Eman ini ceritanya. Beliau ini adalah warga dari Dukuh yang saat ini saya datangi silaturahmi. Kenapa saya tertarik guys mendatangi atau silaturahmi dengan Kak Eman? Karena Kak Eman ini di sisi lain punya keterbatasan, tapi di sisi lain juga mempunyai kemampuan yang belum tentu kita bisa atau dapat gitu ya. Oke Kak Eman, boleh saya tanya ya? Keseharian Kak Eman itu apa sih, kalau apa ya, usaha atau buat apa sih yang sering dibuat Kak Eman? Sering buat apa? Bikin apa? Iya, lukis, sair. Nah itu guys, katanya Kak Eman ini ya buat alat-alat dapur ya, yang di sini dibilang itu namanya itu sair, tolok ya, ada yang asepan ya kamannya. Itu jadi bahan-bahannya itu dari bila bambu kamannya. Nah, ini guys, bambu-bambu yang udah diraut untuk bahan-bahan yang dibikin alat-alat tertentu ya, termasuk ini juga, termasuk kempis kamannya. Kempis. Ya ini saya tertarik sekali Kaman, karena saya juga tukang jala, tukang bikin jala, sehingga kempis ini adalah setelan dengan jala. Dan setahu saya Kak Eman ini tukang jala ya. Hobi jala kan? Hobi. Bisa ngelempar jala? Bisa. Ya guys, memang inilah kelebihan Kak Eman. Di sisi lain dia bikin alat. Ini hasil karya Kang Eman guys. Dia bikin ini tidak hanya sebagai pesanan atau keinginan orang guys ya. Dia selalu membuat, dia selalu berkarya. Nah, ini modelnya nih. Yang kecil ini diperkirakan kakian ini 18 kalau nggak salah ini. Perkiraan 18 lah. Nah, kalau yang ini yang 20 guys, ini yang 20 ya. Nah, ini yang 20 maaf. Nah, ini 20 lah. Dan yang ini yang 20 lebih nih, 22 yang disebut ukuran besar. Jadi Kak Eman ini membuat kempis atau membuat tempat ikan ini sesuai pesanan masing-masing. Ada yang sedang, kecil, ataupun yang lebih besar juga bisa, katanya bisa. Nah, bagus guys karyanya nih. Belum tentu kita yang biasa ini bisa bikin ya. Nah, sangat apa ya, bukan lucu bukan, tapi sangat membanggakan sekali Kang Eman. Lihat Kak Eman. Iya. Kak Eman, kalau boleh tahu sejak kapan kalau belajar ataupun buat bikin anyaman-anyaman kebutuhan rumah tangga, sair, kempis ini dari kapan maksudnya? Udah berapa tahun? Bangsa sama di Cibitung kene Pak. Pemuda kene. Wah, Di tahun 2000-an kalinya lebih. 15-an. Oh, 15. tahun 15 sonanya. Iya. Nggak apa-apa guys ya. 12. Iya, mohon maaf guys karena saya komunikasi dengan Kang Eman ini orang baratnya, orang barat Jawa maksudnya, Jawa Barat.
Duku Iya, orang nama iya. babakan kawin nih. Campur tuh katanya orang Duku Babakan KW nih, jadi lokasinya gitu ya. Jadi maaf saya bahasanya campurannya. Ada udah lama lah, hampir puluhan tahun Kang Iman ini. Sehingga hasil karyanya juga guys, saya bilang cukup rapi guys. Tidak dibayangkan seperti keadaan Kang Imannya secara fisik, maaf ininya. Nah, oke. Tapi dia dia mampu ya gampang sempurna namanya, ini cukup bagus benar. Walaupun alat-alatnya sederhana ya guys. Untuk bengkunya ini tulang-tulangnya ini makena awi ini karena keterbatasan katanya ini sulit mencari rotan hoeknya sulit, jadi biar nggak apa-apa masalah ini. Nah tentu Kaiman ini yang besar kecil ini kalau mulai nilai harga itu beda-beda Kaimannya, harganya bedanya jelas bedanya beda. Oh, mungkin selama ini ada teman tangga atau orang yang pesen itu sejauh mana, orang-orang mana yang pesen itu? Atau mah kumaha tanaba tama sok ai pengajian sok loba nanyakeun eta Pak. Oh gitu. Gitu. Nah, itu. Belek. Jadi ukuran Kaiman di sini katanya yang pesen itu ya lingkup kecamatan sini katanya yang pesen-pesen aja. Tapi hasil karya Kaiman ini pernah di apa ya? Pernah diminati oleh orang tertentu barangkali atau mungkin pernah dengar itu pernah dipamerkan katanya, betul itu? Ya, waduh hebat ya guys, katanya ini hasil karya Kaiman ini guys ya. Hanya kempis saja. Ya mungkin ketertarikan pemerintah daerah kita di kecamatan sini peduli barangkali dengan Kaiman, jadi mengangkat hasil karyanya ini guys sampai diajak pameran ya. Nah, biasanya itu pameran adanya itu di hari-hari ulang tahun ya, hari ulang tahun kota kita ya di Pandeglang ini diajak. Suka bikin berapa itu waktu itu Kaiman? Bawa waktu itu bawanya berapa biji? Apanya? Kabar 5 hanya sekedar contoh ya. Bubu eta. Bubu ya. Ya, bubu itu penangkap ikannya. Itu 5 atau berapa itu kalau dibawa ke sana sampai ada yang nawar, ada yang beli atau yang laku gitu laku ya. Atau mah kurang labuan dia teman. Oke, berarti guys dibawa di dalam pameran itu ada yang minat, ada yang ya, orang minat ya orang-orang jauh yang apa ya, yang kumpul di pameran itu, yang menghadiri pameran itu kemudian tertarik dengan hasil karya Kang Iman ini sampai dia beli sehingga unit apa ini kempis ini sampai nggak dibawa pulang lagi ya, laku ya, laku guys, alhamdulillah. Nah itu kami mungkin maaf ya. Selain bikin kempis, alat-alat dapur ini yang bahan dari bambu itu Eman, mungkin maaf ya, kerja apa atau apalah kuli-kuli apa enggak? Atau ada? Enggak ada khusus ya? Enggak ada, ya guys. Nah itulah kita memaklumi dalam keterbatasan mungkin katanya untuk kerja-kerja kuli-kuli beliau ini tidak nyampe, sehingga berharap hanya untuk di rumahan aja, homestay, industri home lah, hasil tangan. Tapi dia punya prinsip dasar katanya bahwa hirup ini tetap berusaha Kaimannya. Masya Allah. Nah inilah, maaf guys, saya terharu nih, terharu perjuangan Kaiman. Jadi dalam hidup dalam keterbatasan ini guysnya, aduh saya juga tergagas ini, maaf ya. Beliau ini untuk menyambung hidup dalam untuk kekeluargaan itu dia berusaha, tetap berusahanya, bukan sekedar hanya meminta-minta, dia berusaha. Dan ini adalah hasil karya usahanya guys. Kita harus apresiasi, kita harus membanggakan sekali ini ya. Ya mudah-mudahan Kaiman, hasil karya Kaiman ini bisa ya cukup mah enggak ya, tapi hanya cukup bisa memenuhi kebutuhan harian aja ya kan. Tapi mudah-mudahan guys, siapapun Anda yang saat ini gabung dengan Gasela 430 ya, baik YouTuber subscriber apalagi Facebooker yang saat ini lagi gabung dengan 40 ya, khususnya bagi yang hobi jala, yang senang jala, kalau minat dan ingin hasil karya dari Kang Iman yang berupa kempis ini guys. Nah ini kempisnya cantik sekali, boleh kita tangtung ya, kita ngobrol santai aja Kang Iman ya. Ya santai Bu, maaf ya ini ganggu waktu. Nah ini guys hasilnya cukup bagus, silakan yang berminat
ya lewat channel saya ini di WA yang di list itu, ukuran berapa, ini ukuran yang 18 ya, ini yang 20, atau yang ini dianggap cukup besar lah, ini dianggap 20 lebih. Kalau tingginya biasanya ya saya sudah bisa naktor guys, kalau ini sekitar 30 lebih lah. Karena maaf memang walaupun itu saya juga pernah sih, pernah sebelum itu juga pernah belajar ini, pernah, cuman karena keterbatasan waktu saya tidak ada sempat untuk buat ini, khusus saya jala, sibuknya karena jala aja. Jadi karena itu saya pada kesempatan ini menghubungi Kak Eman untuk butuh hal yang seperti ini ya. Nah itu guysnya, alhamdulillah pada hari ini kita bareng Gasela, walaupun sekedar omong-omong dengan Kang Eman saat ini ya, yang cukup semangat kayaknya ini membuat ini. Nah ini guys, rautan ini. Oh ya Kang Eman, saya boleh tanya, kalau ukur sayur gitu mah jelas nggak ada ganti ya? Itu wajib karena dari bambu hapus ya. Tapi kalau kempis ini, saat saya lihat itu di online atau apa, itu bukan saja dari bambu Kang Eman, ada yang dari plastik. Pernah membuat kempis dari plastik? Nggak pernah ya? Ya CJ nggak pernah, belum dicoba kah ya semua, karena plastik itu harus beli, harus modal gitu kan. Pulang-pulang Bapak. Ya itu guys, jadi bukan berarti Kak Eman itu tidak membuat dari plastik, karena plastik itu harus bermodal, katanya harus beli dulu ya. Sementara kan ya kata-kata modal kan harus punya uang. Kalau bambu katanya ya mungut-mungut aja di kebun, di tetangga minta, atau beli pun nanti dibayarnya nanti kalau sudah jadi uang gitu. Jadi itulah apa ya, liku-liku dari kamu. Nah ini guys, ini hasil karya sayur katanya, kata ibu ya. Maaf ya, ini banyak sekali saya tembongkan karena apapun. Wah ini guys sayurnya, lihat. Nah, ini wengku kata orang sini, wengkuan ini. Karena ya saya juga pernah bikin ini. Bagaimana susahnya atau sulitnya itu hanya orang-orang yang terampil, orang-orang yang sabar. Kalau nggak sabar itu nggak nyampe ini. Wah ini gede nih tuh ya. Ini namanya sayur katanya, bisa nyair ikan. Ini yang gede, maaf ya Bu ya. Nah, ini yang ukuran sedang kecil ya. Nah ini cukup bagus ya. Oke. Nah ini hasil karya dari Kang Eman yang selama ini menopang kehidupan keluarganya guys ya. Hanya mengandalkan dari keterampilan, ya. Tapi dia punya prinsip bahwa dalam hidup ini tetap berusaha. Itu yang saya salut, berusaha. Iya. Jadi terus punten Emang, untuk meraut atau istilah ngewila itu alat apa yang digunakan itu Emang? Biasanya pakai alat apa itu yang digunakan? Pisau raut ada ya? Bisa. Itu modelnya ya. Pisau raut ya, mau nama. Coba lihat. Nah, ngajala itu. Tuh guys. Ini dapat jala di kali katanya, nemu pisau kecil sampai dimanfaatkan oleh beliau ini untuk merautnya. Nah guys. Iya. Cukup sederhana guys, hanya apa itu namanya? Golok ya, atau pisau gede, pisau kecil, ini pisau raut ininya. Iya Kang Eman, sambil ngerokok aja, maaf mungkin iya tukang rokok ini Kang Eman juga, tenang ya. Ayo ini guys, santai aja. Alhamdulillah guys, dimanapun Anda berada, yang suka dengan channel Gasela 430 silakan like, komen, dan subscribe-nya juga ditunggu, karena ini kesempatan ini sangat langka sekali waktu ini. Jarang ketemu dengan Kang Eman, bisa saja kita ketemu ke sini Kang Eman nggak ada gitu kan. Ternyata udah minta izin waktu Pak ya, Gasela 430 ini pengen ketemu Kang Eman hari ini, bisa ketemu dengan keluarganya, santai, kondisinya situasinya juga adem ya, enak ya, asri ya. Nah, yang memang yang sangat tergelitik atau sangat penasaran guysnya, bagaimana prosesnya, bagaimana caranya ini Kang Eman ini sampai bikin apa ini sayur tolok ya, apalagi itu asepannya Bu ya, asepan, apalagi kempis ini kempis. Ini. Wah itu yang saya bayangkan, anda juga yang saat ini mungkin penasarannya bagaimana ini ya, joget katanya. Joget itu penangkap lele kalau nggak salah dulu itunya. Nah ini ya meraut gini nih, bagaimana itu prosesnya ya kan. Kemudian juga memperkecil dari pakan. Jadi
Guys, biasanya dalam anyaman ini ada yang disebut Ayam bilik. iya, ini anyam bilik katanya. Ada lungsen, ada pakan guys. Ini lungsennya ini yang Dani cejar ini. Dan pakan itu untuk anyam, yang ini nanti anyamannya. Ini anyamannya, pakan. Nah, iya. Oke. Bangsa 5 kilometer pasti. Ya, udah ditaktor ini guys. Oh, katanya udah ditaktor nih. Kalau yang kakinya ini 20 cm 21 22 ini kalau penuh ini ikan ini bisa 5 kilo lebih guys. Ini udah taktoran. Kemudian kalau yang hanya 1 jengkal ini atau 20 ini tinggi 30 lebih. Ini kalau penuh ini ikan bisa sampai 4 kiloan. Nggak jauh lah, nggak jauh termasuk yang kecil. Ya. Jadi Kaiman ini tiap hari, tiap waktu ada luang waktu waktu dan juga ada bahan itu selalu nganyam bahan-bahan ini ya. Kebutuhan dapur, dan ini ada yang beli ataupun tidak, nanti juga ada ya kan gitunya. Terus, nah itu guys, Kaiman itu kesibukannya hanya membuat kerajinan-kerajinan, ya industri home. Dan saya di awal tadi bilang bahwa hal-hal seperti ini tidak biasa ya. Belum tentu maksud saya orang lain itu bisa mengharap seperti ini. Tidak semua orang ya, tidak semua orang bisa mengharap ini. Cukup rapi lah ini, cukup ya. Oke. Kaiman itu hobi nyala ya? Iya. Di mana kalau nyala? Berjalan Nggak, kalau nggak nyala lokasinya di mana maksudnya? ranca. Di Ranca katanya guys ya, di apa itu Walungan atau apa di sini ya? Oh, Ciliman kali ya, sungai. Nah, kalau Ciliman saat ini musim hujan itu Ciliman gede, nggak ada yang berani. Harus musim kemarau aja, musim saat itu pun yang apa? Yang tidak terlalu dalam ya, ukur batas pinggang gitu ya. Tapi ada di sini juga yang disebut luwihnya, luwih lubuk guys. Ada luwih, ada lubuk, ada di sini tuh. Pengalaman saya juga pernah, kalau nggak salah pernah jalan bareng ya. Iya, di luwih lubuk itu kedalamannya di tengah itu ada 3 meter, 2 meter, 3 meter itu. Kalau yang sisi paling 1 meter lebih, setengah lebih. Itu ikan besar di sana. Dan kebetulan waktu itu saya ngantem di tengah, dapat ikan mas yang hampir sebantal itu ya, 5 kilo ya. Kaiman juga nyaksikan tuh, itu ketawa kebita ya, kebita ceritanya ngantem di kedung luwihnya, lubuk gitu, hantem di sana ada ikan gede ya, yang segede bantal ya. Kaiman menyaksikan waktu itu. Oke Kaiman, terima kasih atas waktunya obrolan sore ini ya, moga bermanfaat bagi teman-teman yang hobi jalan. Oke, sekali lagi guys, bagi Anda yang suka kempis ya, wadah kempis nih, korang, koja ini boleh ya. Pesen lewat Gasela 430. Nanti saya sambungkan dengan Kaiman agar biar Kaiman juga mempunyai kesibukan. Tapi yang paling jelas kita penasaran bagaimana proses nganyam ini guys. Nah ini dalam kondisi Kaiman ya, nganyam ini sendirian, nggak dibantu orang nggak? Enggak. Nggak dibantu orang guys. Bayangkan guys ya. Beliau ini nganyam ini sendirian guys, dari kakian bawah ini sampai nganyam ke atas body terus sampai di sini juga apa namanya nih, pintunya cukup kalau dibuka, wah udah tinggal pakai guys. Ini sudah ada tutupnya, kenceng ya, wah udah jebol, ada talinya tuh ya. Ternyata nganyamnya sendirian guys, termasuk itu ngalusan itu apa ngahua atau ngeraut itu sendiri kan, nggak pernah dibantu ibu, nggak pernah. Wah, bayangkan guys, segala dilakukan sendiri, segala dipraktekkan sendiri, dianyam sendiri ya. Itulah kelebihan Kaiman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, terima kasih guys atas pertemuan kali ini. Kepenasaran kita untuk menganyam atau mencoba nganyam ini, mungkin di lain kesempatan, di lain waktu kita coba, walaupun mungkin hanya sekedar melihatnya saja ya. Terima kasih Kaiman atas waktunya di hari ini bersama Gasela 430. Semoga usaha dan keterampilan Kaiman ini ya lancar larisnya. Ditunggu guys ya, saya keberana. Dan kalau minat korang, kalau minat kempis ya, boleh menghubungi Gasela 430. Nanti kita sambungkan ke Kang Eman. Oke, terima kasih Kaiman. Sebelumnya ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan bagaimana cara nganyam nanti untuk membuat ini walaupun kita di dasar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.